meneteskan air mata merah putih merintih tak kuasa. Kini putra putrimu sedang berdoa demi nusa dan bangsa. Hapuslah kesedihan dan derita, hapuslah kesedihan dan derita. Bersatulah untuk Indonesia. Puspita, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa isu melanggar kedisiplinan kerja, yaitu 1. Keterlambatan absensi, yang kedua penyalahgunaan wewenang, yang ketiga gratifikasi, yang keempat penipuan, dan yang kelima penyalahgunaan narkotika. Demikian isu-isu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, kami ini dari mahasiswa Satuan Negara. Tujuan kami ke sini pertama ingin bersilaturahmi dengan Bapak Edwin Julius SKM MSI. Yang kedua kami ini ingin berdiskusi tentang program-program apa saja yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi ini, Bapak. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan yang lain, silakan adik-adik. Perkenalkan Bapak, saya Rika Puspita. Saya ingin bertanya, sanksi apa saja jika seorang pegawai negeri sipil melanggar aturan disiplin tersebut? Jadi sanksi. Iya Pak. PNS itu mempunyai tugas dan tanggung jawab. Jadi punya kewajiban, punya hak. Jadi kewajiban yang harus ditaati dan juga larangan yang harus ditaati. Kalau semuanya ini dilanggar atau tidak ditaati, kewajiban ini akan bermasalah bagi ANS atau ASN atau pegawai tidak tetap. Jadi contoh misalnya kalau misalnya kita mau masuk kerja, itu kan ada kewajiban yang harus kita penuhi, mulai dari masuk, dari pulang. Jadi masuk jam 7.30, pulangnya jam 4 ya, jam 4 sore. Nah itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi kena sanksi. Itu namanya peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga. Kalau peringatan pertama itu peringatan yang ringan, itu yang biasanya kita buat surat teguran, kita buat pernyataan, ya, teguran secara lisan, tulisan, buat pernyataan. Kalau ini juga masih tetap dilanggar, masih tetap tidak memenuhi kewajiban sebagai pegawai, itu akan lanjut ke tingkat yang sedang. Kemudian tingkat yang tinggi itu bisa diberhentikan dengan hormat, berhentikan tidak dengan hormat itu tanpa permintaan pegawai itu sendiri. Jadi intinya disiplin ini untuk mengajak pegawai-pegawai yang ada di organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan kewajiban dan mentaati larangan. Itu saja yang saya Ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Jadi itu sifatnya relatif. Ya. Jadi yang namanya TSM itu ada sasaran kinerja. Ya. Jadi sasaran kinerja pegawai. Nah di situ ada poin-poin yang harus dipenuhi oleh pegawai itu sendiri, mulai dari awal tahun sampai dengan akhir tahun. Itu dinilai sudah sampai berapa persen yang sudah dia lampaui kinerjanya, kan tercapai tidak targetnya kinerjanya. Kalau tidak tercapai, ini akan ditegur, akan diarahkan oleh atasan untuk supaya lebih giat lagi. Kalau dia tidak bisa melaksanakan kinerja yang sudah diberikan sewenang oleh atasan, maka dia akan terjadi pergeseran jabatan. Bisa jadi jadi penurunan jabatan, jadi turun, akibat dia tidak melaksanakan kinerja sebagaimana mestinya yang telah ditetapkan oleh peraturan dan juga yang diberitakan oleh atasan atau
dasar yang harus dilaksanakan oleh ASN tersebut. Dengan namanya dokumen itu sasaran kinerja pegawai. Jadi di situ kita bisa melihat sampai sejauh mana kinerja yang kita dapatkan ya, itu akan berpengaruh terhadap penilaian angka kredit, bukan kredit pinjaman itu bukan ya. Jadi bukan tergantung dengan ini ya, dengan penilaian angka kredit itu akan membantu dia untuk lebih maju lagi, lebih naik lagi jenjang pangkat dan golongannya, sehingga dia cepat ini karirnya gitu, karena dia melaksanakan kinerja sebagaimana mestinya, sesuai dengan aturan, sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh atasan kepadanya. Jadi dia tidak mesia-siakan untuk melaksanakan tugas yang diberikan dalam rangka dia untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan yang diberikan. Itu saja, mungkin yang lain. Nama saya Magus Bukti. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana cara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mensosialisasikan peran penting kesehatan bagi provinsi Sumatera Selatan? Ya, karena dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan itu sebagai koordinator. Jadi peran dan fungsi koordinator itu salah satunya adalah mempromosikan tentang kesehatan. Jadi ilmu yang didapat tentang kesehatan ini, misalnya pencegahan supaya kita berperilaku hidup sehat, sehingga pencegahan ini dapat mencegah kita tidak mudah kena sakit itu melalui program-program yang ada di dunia kesehatan. Contohnya saja bidang kesehatan masyarakat. Jadi di bawah bidang kesehatan masyarakat itu ada yang namanya seksi promosi kesehatan. Jadi promosi kesehatan itu bisa dilaksanakan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten kota atau yang lainnya, misalnya di puskesmas itu mengadakan koordinasi setiap hari itu minimal 20 menit. Salah satunya untuk ini salah satu upaya untuk mencegah penyakit tidak menular atau penyakit degenerasi yang dapat menyebabkan kematian seperti jantung, darah tinggi dan lain-lain ya. Itu salah satu upaya dan peran pemerintah provinsi sebagai koordinator dalam rangka upaya pencegahan terhadap penyakit yang saya sebutkan tadi. Itu mungkin yang lain. Baik. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Vanessa Amelia. Apa yang menjadi visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan? Ya, untuk visi dan misi tentunya sifatnya umum ya. Jadi untuk mengajak masyarakat berperilaku hidup sehat sehingga terciptanya kesehatan itu tidak hanya di provinsi tapi Sumatera Selatan, di wilayah Sumatera Selatan. Jadi mengajak masyarakat untuk hidup sehat dan terus hidup sehat sehingga masyarakat itu hidupnya di samping dia sehat, tentunya dia akan mempunyai generasi yang sehat dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam rangka mengajak masyarakat untuk berperilaku sehat dan menjaga kesehatan. Jadi intinya secara umum, secara global adalah mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Itu dimulai dari individu, keluarga maupun masyarakat. Seperti itu visi misi. Terus Sudah bertanya semua ya? Oke Bapak, kalau ini kami sudah bertanya pada Bapak. Untuk selanjutnya mungkin kami ya, yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti, yang tadinya tidak tahu sekarang sedikit-sedikit kami sudah tahu ya. Mungkin kami semua berterima kasih, sangat berterima kasih pada Bapak Edwin Julius atas waktunya yang diluangkan kepada kami. Iya, mungkin itu saja Bapak. Kami sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Edwin. Jadi untuk ininya kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. sama-sama.
Perkenalkan, nama saya Estri Rahayu. Di sini saya akan memaparkan beberapa rencana kebijakan pegawai ASN, yaitu 1. Gaji pokok, 2. Tunjangan keluarga, 3. Tunjangan penghasilan atau kinerja, 4. Usulan kenaikan pangkat dan promosi jabatan, 5. Pengangkatan tenaga honorer. Itulah beberapa rencana kebijakan pegawai ASN. Nama saya Yuda Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaji PNS saat ini yang berdasarkan atas pembagian pada golongan dan lama masa kerja yang kita kenal sebagai masa kerja golongan atau NKG. Skema penggajian ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Untuk gaji pokok besarannya sama untuk seluruh PNS di Indonesia, baik yang bekerja di instansi pusat maupun daerah ataupun Pemda. Gaji PNS digolongkan dari 1 sampai 4. Hitungan gaji yang paling rendah hingga tertinggi disesuaikan berdasarkan MKG atau masa kerja golongan, mulai dari 1 tahun sampai 27 tahun. Baik, terima kasih. Nama saya Emma Bisubukti, kelas 3B karyawan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan usulan kebijakan bagi pegawai ASN. Tunjangan keluarga bagi yang sudah menikah. Bagi PNS yang sudah berkeluarga maka akan diberikan tunjangan suami istri dan tunjangan anak. Maksimal 2 anak yang besarnya masing-masing 10% dan 2% dari gaji pokoknya. Perkenalkan, nama saya Vanessa Adelia Ismet. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang tunjang penghasilan atau kinerja. Seorang pegawai negeri sipil selain mendapat gaji pokok bulanan juga mendapatkan sejumlah tunjangan. Setiap PNS memiliki nominal tunjangan yang berbeda-beda, seperti tunjangan masa kerja, golongan, dan jabatan. Saya Mansur, NIM 2011180. Di sini saya ingin menjelaskan tentang usulan kenaikan pangkat dan promosi jabatan. Saat di posisi jabatan struktural, selanjutnya PNS yang bersangkutan bisa naik pangkat secara reguler, yaitu 4 tahun sekali, dan mereka bisa naik pangkat lebih cepat bila ada prestasi besar sehingga diberikan pangkat istimewa. Dalam ketentuan pangkat dan jabatan yang diatur dalam pasal 46 PP nomor 17 tahun 2020 disebutkan pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan jabatan. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan sedikit tentang kebijakan pengangkatan tenaga honorer atau pegawai non-ASN. Dalam hal ini, pengangkatan tenaga honorer untuk menjadi calon pegawai negeri sipil haruslah dilaksanakan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Agar dalam proses rekrutmen, tenaga honorer yang nantinya akan menjadi calon pegawai negeri sipil terhindar dari berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Demikianlah tugas kelompok kami, yaitu kelompok 3, dengan tema tentang kedisiplinan pegawai ASN dan non-ASN beserta kinerjanya. Lebih kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.